Halo semua, selamat datang di materi Proteksi Jangan Sampai Ngedrop. Terima kasih antusiasnya untuk mengikuti agenda ini. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, menjaga kesehatan menjadi fokus utama agar kita sehat dan terjaga dari ancaman virus. Tapi sebelum membahas lebih jauh, tahukah Anda beberapa fakta terkait imunitas berikut ini? Berbagai penyakit menular dan tidak menular dikaitkan dengan status vitamin C yang lebih rendah. Ini sebagian karena proses inflamasi dan peningkatan stres oksidatif. Kita sering menyentuh wajah sebanyak 23 kali per jam. Tangan bisa menjadi salah satu pintu masuk segala penyakit. 70-80% daya tahan tubuh dipengaruhi oleh kesehatan saluran cerna. Jadi, semakin sehat saluran cernanya, maka daya tahan tubuh pun akan semakin baik. Karenanya, bantu cegah berbagai penyakit dengan imunitas tubuh yang kuat. Sistem imun adalah sistem kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh dari virus dan bakteri. Saat virus masuk ke tubuh kita, sistem imunitas menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh kita. Nah, sistem imunitas tubuh kita ini berlapis-lapis. Pada dasarnya, ada 3 macam strategi pertahanan tubuh. 1. Perlindungan luar. Contohnya, kulit, air liur, membran mukosa, dan lapisan usus. Berperan seperti perisai pelindung. 2. Imunitas bawaan. Fast response. Seperti penjaga keamanan internal yang selalu aktif. Contohnya sel darah putih. 3. Imunitas adaptif. Smart response yang mampu melawan dan mengenali serangan benda asing. Pada sebagian besar kasus, pertahanan terhadap patogen penyerang yang merusak dapat dilakukan oleh perlindungan luar dan imunitas bawaan. Tetapi bila tidak berhasil, respon imunitas adaptif akan diaktifasi. Bagaimana dengan antioksidan? Antioksidan akan melindungi tubuh dari radikal bebas dan menjaga kesehatan sel imun. Sedangkan sel imun akan menghancurkan virus, bakteri, dan sel asing yang akan merusak sel tubuh. Dikarenakan perannya yang sangat penting, maka penyebab sistem imun tubuh menurun harus dihindari. Agar bisa lebih memahami, yuk simak beberapa faktor penyebab berikut ini. Ancaman virus dan infeksi. Paparan virus terus-menerus yang menyebabkan infeksi dapat melemahkan sistem imun tubuh. Demikian juga sebaliknya, orang dengan sistem imun yang lemah dapat membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi, mulai dari virus biasa hingga yang mematikan. Kondisi medis. Kondisi mendasar terkait penyakit dan pengobatan diabetes, kekurangan gizi dan HIV dalam jangka panjang, serta beberapa jenis kanker diketahui menyebabkan sistem kekebalan yang melemah secara keseluruhan. Merokok. Merokok dapat melemahkan sistem imun tubuh dan menurunkan kemampuan Anda untuk melawan penyakit yang mempengaruhi paru-paru, mempengaruhi kemampuan saluran nafas Anda untuk membersihkan infeksi. Stres dan kurang tidur. Stres tidak hanya dapat meningkatkan kerentanan Anda terhadap infeksi, tetapi juga dapat menghambat waktu pemulihan Anda. Begitu juga dengan terlalu sedikit tidur atau kualitas tidur yang buruk yang membuat Anda merasa lelah sepanjang hari, juga dapat melemahkan pertahanan tubuh Anda. Faktor lainnya yang menjadi penyebab sistem imun menurun adalah kurangnya nutrisi atau mikronutrisi dapat merusak fungsi kekebalan dan melemahkan sistem imun. Sekarang, mari kita bahas tentang bagaimana cara menjaga imunitas tubuh. Masih ingat isi piringku? Yuk simak gambar berikut. Terapkan dalam pola makan sehari-hari untuk mendapatkan asupan gizi yang beragam. Selain konsumsi makanan dengan porsi gizi yang seimbang, hal yang perlu diperhatikan adalah pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Batas maksimal konsumsi gula seseorang adalah 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh, dan lemak atau penggunaan minyak goreng maksimal 5 sendok makan. Tak lupa penuhi kebutuhan cairan tubuh sebanyak 8 gelas per hari atau disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu dengan rumus berat badan, kilogram, kali 30 sampai 33 ml. Dari banyak zat gizi yang kita kenal, ada beberapa yang memegang peran penting dalam menjaga imunitas tubuh, yaitu vitamin C, vitamin E, dan serat. Pertama, serat. Selain baik untuk pencernaan, serat juga baik untuk daya tahan tubuh. Serat berperan sebagai prebiotik atau makanan bagi probiotik atau bakteri baik untuk membantu perkembangannya di dalam sistem pencernaan. Kemudian, serat yang bergerak melalui sistem pencernaan
berperan membuang racun dalam tubuh yang tidak dibutuhkan. Kebutuhan serat untuk dewasa sekitar 20-35 gram per hari. Namun, rata-rata kita hanya mampu mengonsumsi serat antara 9,9 sampai 10,7 gram per hari. Vitamin E adalah antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas dalam tubuh. Vitamin E akan melindungi jaringan dan sel tubuh dari kerusakan, bahkan memperlambat proses penuaan tubuh. Kebutuhan vitamin E harian berdasar jenis kelamin dan usia. Pria 10-12 tahun membutuhkan 11 mg vitamin E. Usia 12 tahun ke atas membutuhkan 15 mg vitamin E per hari. Wanita usia 10-64 tahun membutuhkan 15 mg vitamin E. Usia di atas 64 tahun membutuhkan 20 mg vitamin E per hari. Asupan vitamin E bisa didapat dari mengonsumsi beberapa jenis makanan, seperti minyak biji gandum, minyak sayur, sayuran hijau seperti bayam, sereal dengan kandungan nutrisi tambahan, telur, hingga kacang-kacangan. Vitamin C membantu melawan patogen dan mendorong aktivitas pembersihan oksidan pada kulit untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif lingkungan. Selain itu, vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan penting untuk sistem imun. Kadar vitamin C yang rendah akan meningkatkan resiko infeksi. Kebutuhan vitamin C harian pria dewasa sebesar 90 mg per hari dan wanita sebesar 75 mg per hari. Vitamin C banyak terdapat pada buah dan sayur, seperti ceri acerola, jeruk, tomat, bayam, dan jambu biji. Kombinasi ketiganya mengoptimalkan manfaat kesehatan yang dapat diperoleh. Vitamin C dan vitamin E yang sama-sama berperan sebagai antioksidan, ketika bersamaan maka akan meningkatkan fungsi imunitas terhadap stres oksidatif. Vitamin E dan serat akan meningkatkan respon antioksidan. Sedangkan vitamin C dan serat diketahui mampu membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan total antioksidan di darah. Untuk menjaga sistem imun tubuh, di samping menerapkan pola makan gizi seimbang, juga diimbangi dengan gaya hidup sehat, kontrol stres, melakukan aktivitas fisik atau olahraga, tidur yang berkualitas. Demikian keseluruhan materi kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam sehat selalu.